Episode 4176-4180. Tidak apa-apa, rasa sakit meliputi seluruh tubuh, terdengar suara lembut, tapi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Ini, sangat hidup. Lu Qingfeng tenang, datang. Pada saat ini, gelar Lu Qingfeng ekspresinya sangat tenang dan sepertinya sudah diduga, saat alis Mu Yun ditutupi dengan ampas es, beberapa gelar kaisar sedikit berubah. Apa yang terjadi? Gigi Mu Yun bahkan bergetar tanpa disadari, terlalu dingin. Titik semburan dingin berada tepat di sampingnya, pengalaman Mu Yun adalah yang paling langsung. Saat ini, semua orang merasakan udara dingin di tulang mereka, perasaan menyeramkan muncul di wajahku. Tiba-tiba, dunia seakan-akan diselimuti rasa dingin. Di atas bumi, terdengar suara gemuruh. Dalam sekejap, dengungan ketenaran terdengar. Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya, menghancurkan manik-manik biru es dan melihat sekeliling di depannya. Selamatkan masalah, kalau begitu, mereka hanya menunggu dengan tenang, tidak peduli siapa, seru Mu Yun. Hari ini adalah perang, yang tidak bisa dihindari. Kaisar Xuan, Kaisar Teng Fei, Jiwa Yi, dan Gufan tidak terburu-buru saat ini. Dia tidak enggan, tapi ini sungguh memalukan melihat situasi memalukan seperti ini lagi. Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Manik-manik yang dia berikan kepadamu adalah untuk saat-saat terakhir. Anda tidak memerlukannya sekarang. Kapan kamu akan menunggu? Lu Yun menutup matanya dan berkata, lihat yang pertama. Kakak senior, Meng Yao tidak bisa datang sekarang. Tetapi, tidak masalah untuk menghancurkannya. Mu Yun sedikit tidak berdaya ketika mendengar pidatonya. Manik es yang diberikan Qin Meng Yao padamu. Hancurkan. Lu Qingfeng lalu berkata samar-samar, tidak apa-apa melakukan sesuatu. Mining Ling Tian tidak bisa datang. Orang-orang dari keluarga naga juga seharusnya tidak bisa datang. Mu Yun menatap kakak bela diri itu tanpa daya, sayang sekali. Mu Yun melihat malu saat ini, tidak ada bantuan lagi, tapi saya tidak menyangka ketika Mu Yun menghancurkan manik-manik, semua orang menunggu bantuan berikutnya. Kaisar Xuan, Kaisar Teng Fei, Gufan dan Jiwa Yi, 4 gelar kaisar yang kuat, juga berdiri di udara. Pada saat ini, Lu Qingfeng, Ye Zutian, Ye Futian, dan Ye Wentian berdiri di udara. Perang telah menyebar ribuan mil. Saat ini, reruntuhan suci Xiaoyao ada di bumi kota Sitai, benar-benar merobek wajahmu. Munculnya kaisar setengah langkah, kaisar semu, dan gelar tingkat dewa bukanlah orang bodoh, tapi merasakannya. Sikap semua kekuatan di alam surgawi utama berbeda. Mu Yun telah melihat yang lebih tua, kurang dari span lebih besar dari gigi. Mu Yun gemetar. Wajah ini sangat tidak nyaman, semakin sering kamu melihat, semakin tidak nyaman. Bing Xiaochen menatap Mu Yun lagi dan bersenandung, karakter ayahmu tidak terlalu baik, tapi dia terlihat oke, ibumu. Belum lagi, lihat dirimu. Tetapi senyuman itu sepertinya membuat orang merinding, kubisnya enak, jadi melengkung. Suami anak perempuan, menjadi menantunya, anak ini lebih dari itu memikirkan hal ini. Bing Xiaochen menatap mata Mu Yun, yang bahkan lebih dingin. Sendirian, dia berlari dalam ruang dan waktu tanpa akhir, mengalami segala macam hal luar biasa dan hampir mati. Baru-baru ini, terakhir kali Mu Qingyu membawanya ke tempat reruntuhan gurun. Disepakati bahwa mereka akan bekerja sama. Akibatnya, Mu Qingyu kehilangan dia. Untuk sesaat, Bing Xiaochen teringat bahwa ketika dia melihat Mu Qingyu di masa lalu, dia telah terjebak di lubang. Mu Qingyu, aku tidak bisa berurusan dengan ayahmu. Aku bisa dan tanda pagar 39, tidak berurusan denganmu. Telapak tangan meremas bahu Mu Yun, dan Bing Xiaochen senang mekar di hatinya. Bing Xiaochen tersenyum. Pertama kali kita bertemu, biarkan aku menghadapi 2 kaisar surgawi. Kamu lebih buruk dari ayahmu. Dingin, yang menusuk, ditambah dengan kekuatan teror, Mu Yun merasa tulang tubuhnya akan hancur. Bing Xiaochen menepuk bahu Mu Yun dengan telapak tangannya. Biarkan aku bertemu denganmu. Ya, ya. Bing Xiaochen mengulurkan telapak tangannya dan mencubit wajah Mu Yun. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, itu sangat rumit. Sama sekali tidak jantan. Kamu harus belajar lebih banyak dari ayahmu. Hawa dingin yang menggigit hampir membekukan Mu Yun menjadi es loli. Dengan lambaian telapak tangan Bing Xiaochen, tubuh Mu Yun melayang tak terkendali ke sisi Bing Xiaochen. Ayo, coba saya lihat. Mu Yun tersenyum dan mengangguk. Mata Bing Xiaochen memancarkan cahaya-cahaya biru muda. Melihat Mu Yun dengan hati-hati, dia sepertinya melihat seluruh tubuhnya. Apakah kamu Mu Yun? Segera, Mu Yun membungkuk. Iya, dia juga ayah mertuanya.
Qin Mengyao dan ayah tanda pagar 39. Pada saat ini, Mu Yun juga tercengang, debu es bersiul. Melihat beberapa orang, pria itu tersenyum dan berkata, dua kaisar surgawi muncul secara langsung. Uang ini cukup. Kebetulan sekali. Pada saat ini, Kaisar Xuan, Kaisar Tengfei, Gu Fan, dan Jiwa Yi semuanya tampak tercengang. Es debu menderu. Debu es menderu. Bing Xiaochen menepuk Mu Yun dan ingin mencekiknya. Aduh. Menghela napas, kurang dari AI sama dengan 3 lebih besar dari Mu Yun tertegun, apa yang baru saja dia lihat di mata Bing Xiaochen. Marah, malu, jangan menyerah. Tunggu, itu bukan karena dia, kan? Ini pertama kalinya dia melihat es menderu-deru debu. Paman Bing, kamu baik-baik saja. Mu Yun berkata langsung. Siapa namamu, Paman? Berteriaklah kepada ayahmu. Segera setelah Bing Xiaochen mengatakan ini, suasana menjadi sunyi. Ayah. Apakah ayah mertua begitu tidak terlihat? Ayah mertua yang baik. Ayah mertua yang mana? Kami sangat dekat. Mari kita dengarkan. Mu Yun terdiam. Ini. Debu yang menderu es. Tidak persis sama seperti yang diharapkan. Pada saat ini, Kaisar Xuan memandangi debu es yang menderu-deru. Bing Xiaochen, Anda telah membuat kemajuan dengan Mu Qingyu selama bertahun-tahun. Kurang dari span lebih besar dari rencana Mu Qingyu untuk menjebak Kaisar Yuan. Bukan urusanmu. Debu es yang menderu-deru terpotong saat ini. Keluarga Phoenix, Phoenix Api dan Phoenix Es, selalu memiliki hubungan yang harmonis. Bing Xiaochen, kamu sangat membantu penggembala. Saya tidak tahu bagaimana sikap Huoliu. Kaisar Tulang mencibir saat ini, itu tipuan, dikatakan bahwa 3 kaisar terlibat dalam aliran turbulen ruang dan waktu, seperti serta debu es yang menderu-deru, kini telah muncul. Sebaliknya, Kaisar Yuan meninggal Yeyusi keluar dari masalah, Mu Qingyu telah menjadi Kaisar Dewa, namun sebenarnya akibatnya, beberapa orang menghilang setelah dilukai oleh Kaisar Yuan ke-9. Konon mereka terlibat dalam turbulensi ruang dan waktu. Mu Qingyu, bersama 3 kaisar dan Bing Xiaochen, ingin menyelamatkan Yeyusi. Saya katakan tahun itu, bagaimanapun, semua orang di Changlane tahu bahwa Qin Mengyao, satu-satunya putri Bing Xiaochen dan Lan Yingbao, adalah istri Mu Yun dan memiliki banyak hubungan. Tidak terduga, masuk akal, debu es yang menderu-deru muncul. Saat ini, orang-orang lainnya sedang lihat di sini. Bing Xiaochen berbalik untuk tersenyum dan berkata sambil tertawa keras. Anak tua Mu Qingyu benar-benar memiliki lubang yang dalam pada diriku, tapi aku bukan seorang vegetarian. Hahaha, Dik Xuan memiliki mata yang tajam. Orang baik, Paman Bing. Bing Xiaochen memotong jalan. Aku tidak tahu berapa banyak hal baik yang Mu Qingyu berikan padamu. Orang itu membawaku sampai mati dan kamu tutup mulut. Baiklah, kamu. Ye Futian berkata, kamu telah menjadi Kaisar Es dari Kaisar Kuasi, dan ketiga saudara kita telah menjadi Kaisar Kuasi Super dari semi langkah Kaisar. Mereka adalah setengah Kaisar, dan mereka jauh lebih baik darimu. Ini pria itu, Bing Xiaochen, melangkah lebih jauh dan lebih banyak mengapung. Saat ucapan ini keluar, Ye Zutian, Ye Wentian, dan Ye Futian semuanya tampak aneh. Bing Xiaochen tiba-tiba berkata, apakah kamu belum menyiapkan bidang kohesi belum? Bukankah ini terlalu buruk? Ada apa dengan ketiga saudara laki-lakimu? Es menderu dan debu terpotong, lalu memandang ke arah ketiga kaisar. Potong. Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, seniorku kakak tidak menyukai wanita. Lu Qingfeng mengangkat alisnya. Bing Xiaochen melirik Lu Qingfeng di depan Mu Yun, tersenyum dan berkata, kamu adalah kakak senior yang hebat. Keluarga Bing Huang saya memiliki banyak wanita hebat selain putri saya. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada Anda ketika saya ada waktu luang. Namun, dilihat dari reaksi Bing Xiaochen, orang ini tampaknya penuh dengan kebencian, rasa terima kasih, dan perasaan kompleks di antara kata-katanya. Dia tidak tahu bagaimana ayahnya bermain dengan debu es yang menderu. Mu Yun tidak berdaya. Bing Xiaochen menatap lalu berkata, ikuti kebajikan ayahmu. Sulit untuk ditangani. Apakah kamu mencariku? Mu Yun menyeringai, ini sulit untuk diatasi. Dia bisa merasakan cinta dan benci Bing Xiaochen pada menantu laki-lakinya. Pada saat ini, Mu Yun merasa seluruh tubuhnya akan hancur, tapi dia tidak jatuh belum berpisah. Bing Xiaochen memandang Mu Yun dan terus menepuk bahu Mu Yun. Aku tidak mewarisi bakat Mu Qingyu, dan aku tidak mewarisi keahlian Mu Qingyu. Ini nak, 9 wanita tetapi kuncinya adalah menantu perempuan dapat menanggungnya, putrinya. Setelah reinkarnasi,
menjadi putrinya menantu Mu Qingyu, itu semua omong kosong, namun lambat laun ditemukan debu es yang menderu-deru. Awalnya, Bing Xiaochen merasa bahwa nama kaisar manusia memang pantas mendapatkan reputasinya. Pertama, dia menyelamatkan putrinya Bing Lan'er, dan kemudian memberitahu dia Bing Xiaochen caranya untuk dipromosikan menjadi gelar dewa dan kaisar secara bertahap. Mu Qingyu memiliki hubungan dengan debu esnya yang menderu. Kaisar tulang asli, Gu Qingpeng, dibunuh, dan keluarga tulang dikendalikan oleh Gu Fan dan Gu Tongchang, jadi mereka berlindung di Kaisar Surga. Sebagai Kaisar Surga, dia tidak mengetahui kekuatan Bing Xiaochen, kekuatan yang tak terkalahkan, kekuatan surga, terlalu kuat. Ahli seni bela diri yang mendominasi wilayah itu sama sekali tidak bisa bernapas. Seluruh tubuh mereka terhimpit oleh kekuatan teror, Kaisar Kuasi, Kaisar setengah langkah, juga mengubah wajah mereka satu persatu. Tampaknya saat ini, dunia berada di bawah kakinya. Momentum menakutkan itu berlalu ribuan mil dalam sekejap, di sekitar Kaisar Teng Fei di dalam tubuh. Ruang dan waktu yang tiada habisnya seakan terkoyak langsung oleh jalur nafas tak kasat mata saat ini. Langit dan bumi runtuh. Bum Kaisar Teng Fei berkata perlahan, kalau begitu, biarkan orang-orang ini melihatnya. Kaisar surga bukan hanya Kaisar Yuan. Baiklah, alam, Di Teng Fei berkata dengan tenang saat ini. Penggemar tulang, Jiwa Yi, kalian berdua bunuh Lu Qingfeng. Apa kalian yakin? Namun, dia sangat percaya diri, di antara banyak gelar dewa dan kaisar, semuanya memiliki kekuatan tingkat tertinggi. Saat ini, mata Dixuan penuh percaya diri. Kaisar Xuan tersenyum dan kemudian berkata, kalau begitu, kalian berlima akan dimakamkan di sini hari ini. Apakah Kaisar Es atau Dewa Phoenix? Ini adalah gelar yang diambil oleh kaisar itu sendiri, yang menunjukkan identitas mereka, Dewa Phoenix. Dewa keluarga Phoenix. Jangan panggil aku Kaisar Es. Kaisar Xuan tersenyum dan berkata, Kaisar Es, apakah kamu yakin keluarga Es Phoenix adalah musuh keluarga Kaisar? Sulit untuk dihadapi. Masing-masing dari 9 kaisar adalah gelar yang terbaik di dunia, tetapi Kaisar Surga bahkan jika 3 kaisar bekerja sama, mereka dapat disebut Kaisar Dewa, bahkan jika Bing Xiaochen sudah menjadi kekuatan dari gelar Kaisar, meskipun ketiga kaisar dan Bing Xiaochen terlihat santai, nyatanya mereka tidak santai. 2 surgawi kaisar, serahkan padamu. Lu Qingfeng seorang kaisar tulang jari dan kaisar jiwa. Lu Qingfeng berkata perlahan, aku bisa memegang keduanya. Kaisar Xuan, Kaisar Teng Fei, Kaisar tulang, dan Kaisar jiwa menunggu dengan dingin. Pada saat ini, Lu Qingfeng juga memegang pedang matahari, bulan, dan bintang dan memandang keempat orang di depannya, Ye Zutian, Ye Futian, dan Ye Wentian mengangguk. Bing Xiaochen tertawa dan berkata, 3, hari ini, datang dan rasakan kekuatan Kaisar Surga. Kekuatan surga, kurang dari span lebih besar dari 4 tubuh, merobek kehampaan, langsung muncul di stasiun luar angkasa dan mengaduk angin dan awan, ombak mengerikan bergulung. Saat ini, semua orang terkejut. Pedang matahari, bulan dan bintang seketika memotong 3 pedang, berubah menjadi 3 pedang yang mengerikan, dan langsung menuju ke Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa. Pemuda tak dikenal itu muncul sebagai dewa pedang yang tak tertandingi segera setelah dia muncul. Sekarang, dia ingin melawan 2 kaisar dengan 1 musuh. Kedengarannya luar biasa. Pada saat ini, Lu Qingfeng memegang pedang di 1 tangan, melihat ke arah Mu Yun dan langsung membunuh sosoknya. Saya khawatir perang ini hanya dapat dilihat dan muncul ratusan ribu tahun yang lalu. Dewa Phoenix dan Kaisar Xuan. 3 kaisar bertarung melawan Teng Fei. Pada saat ini, Kaisar Xuan terlihat sama dan tersenyum dengan tenang. Di sekujur tubuhnya, api berputar-putar, dan tubuhnya melangkah keluar dari angkasa, merobek kekosongan. Tubuhnya dan esnya menderu-deru, menghilang di situ dan muncul di medan perang luar angkasa yang terkoyak. Bing Xiaochen mendengus, dan tubuhnya melangkah keluar saat ini. Selama bertahun-tahun, saya tidak melakukan apapun di belakang keledai Mu Qingyu. Selain itu, Mu Yun juga menemukan bahwa udara dingin dari tubuh debu Bing Qiao tidak sama dengan yang ada di Qin Meng Yao. Momentum deru debu es semakin dahsyat. Perasaan jalan langit dan bumi ada di dalam. Saat ini, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Di sekujur tubuhnya, sepertinya ada seekor Phoenix es yang ditutupi dengan baju besi es biru. Tubuhnya setinggi 10.000 kaki. Rasa dingin terus mengalir di sela-sela nafas. Sama dengan 7 lebih besar dari sosok 3 kaisar berubah menjadi 3 cahaya pelangi dalam sekejap.
suara robekan kehampaan terdengar pada saat ini, Boom dapat diganggu-gugat, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama untuk membunuh Kaisar Kuasi di masa lalu, mereka kini telah mencapai tingkat melampaui Kaisar Kuasi dan tidak mencapai tingkat gelar Kaisar Dewa. Kaisar Teng Fei tidak takut. Kekuatan 3,5 Kaisar. Saat ini, Mu Yun berpikir dalam hatinya, Boom tunggu apa? Lebih besar dari sihir hebat benar-benar siap kapan saja, tidak, lakukan. Dia hanya bisa menonton sekarang. Mu Yun berbisik, yang paling menarik perhatian Mu Yun adalah pertarungan antara Lu Qingfeng dan Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa, kurang dari span lebih besar dari hal ini membuat banyak orang merasa luar biasa. Namun, 3 Kaisar, Dewa Phoenix dan Lu Qingfeng tetap bertahan, 3 medan perang luar angkasa paling kuat, termasuk Dixuan, Di Teng Fei, Kaisar Tulang, dan Jiwa Kaisar, tunjukkan kekuatan super yang luar biasa. Hampir luar biasa bahwa saudara bela diri tertua dapat bertahan hingga sekarang, tapi mereka yang berada di puncak gelar dewa dan kaisar masih belum menentukan hasilnya. Banyak sekali korban jiwa dalam pertarungan antara partai dan ribuan jagoan papan atas. Nafas yang berdebar-debar terus menyelimuti bumi, kekuatan ledakan teror dilepaskan pada saat ini. Bajingan, dalam hal ini, Mu Yun, mata berangsur-angsur acuh tak acuh, fluktuasi teror secara bertahap cenderung ke tingkat kehancuran langit dan bumi saat ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, malam tiba, nafas yang ganas, terus menyebar, momentum teror pecah, kekuatan sekuat itu sungguh tak tertahankan, pertempuran antara Kaisar setengah langkah, Kaisar Kuasi, dan beberapa dewa hampir membuat stasiun luar angkasa tersebut runtuh di seluruh dunia, ada suara gemuruh di mana-mana, dan ada medan perang luar angkasa yang terkoyak di mana-mana. Pada saat ini, Mu Yun menatapnya dan matanya menjadi semakin suram. Tunggu. Gai berkata, tunggu sebentar. Jangan khawatir. Mu Yun berkata, apakah ada cara untuk kembali ke persatuan? Saudara bela diri Lu takut dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di tempat dan melihat sekeliling dengan tenang, gelombang teror menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, puluhan Kaisar Kuasi dan Kaisar setengah langkah terus berperang. Di 3 medan perang ruang waktu yang terkoyak, ada beberapa sosok. Fluktuasi teroris di setiap pertarungan hampir dapat menghancurkan dunia. Pada hari itu, sosok berwarna biru es berubah menjadi meteorit dan jatuh dari langit dengan ledakan. Pada titik ini, Gai tersenyum dan berbisik. Bukan aku, apakah Anda akan melakukannya sendiri? Mata Mu Yun penuh kegembiraan, sekarang kembali ke yang satu. Itu, waktunya melakukannya. Pada tahun-tahun itu, orang tuaku melawan 9 Kaisar Surgawi. Mu Yun khawatir, Tuhan, Kaisar kuno, tidak dapat dibandingkan. Sampai akhirnya, dengan keras, ia jatuh ke tanah, kurang dari span lebih besar dari 3 Kaisar dan Bing Xiaochen dikalahkan. Ini Mu Yun tertegun sejenak, hanya Lu Qingfeng yang mendukung serangan Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa. Pada titik ini, kedua belah pihak kalah. Pada saat ini, Bing Xiaochen berdiri di bumi, wajahnya pucat, dan memarahi, apa itu harga dirimu? Di sisi lain, Kaisar Xuan memandangi es yang dikalahkan dan mengaum debu dan mencibir, Dewa Phoenix, itu saja. Dengan nada dingin di kata-katanya, Di Teng Fei berkata sambil tersenyum, hanya saja, medan nyata tidak sebanding dengan medan virtual sederhana. Sepertinya kalian bertiga benar-benar berusaha memadatkan medan yang sangat sulit. Pada saat ini, Kaisar Teng Fei juga muncul dari medan perang ruang waktu dan melihat ke depan darinya, 3 raja. Ketiga sosok itu juga berguling kembali dari medan perang ruang waktu. Mereka jatuh ke tanah dan jatuh ke bumi, tepat ketika Mu Yun tertegun, debu es yang menderu juga merupakan gelar kekuatan dewa. Ia memiliki lapangan. Apakah ini dikalahkan? Mu Yun tampak tercengang, gagal. Tubuh es yang menderu-deru debu semakin gelap di sepanjang jalan. Anda bisa melihat sosok Kaisar Xuan, melambai dan memotong puluhan juta tepian dalam sekejap, di antara sosok es biru. Saya hanya melihat tubuh Bing Xiaochen, mundur keluar dari medan perang ruang waktu, seteguk darah memancar keluar, dan wajahnya sangat pucat. Sosok es Phoenix yang sangat besar runtuh saat ini, lubang yang dalam muncul di bumi, bahkan jika Mu Yun berada ratusan mil jauhnya, fluktuasi mengerikan terus bergulir, meledak dan menyebar dalam sekejap, secerah siang hari, hanya untuk melihat. Seberkas cahaya, naik ke langit, mewarnai langit dan bumi berwarna putih. Terdengar suara gemuruh. Di antara kehampaan, Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei penuh dengan kepahlawanan dan temperamen yang kuat. Dewa Phoenix, 3 Kaisar,
Si Wandan, sampai sekarang, di sana tidak ada tanda-tanda tindakan. Ini sedikit tidak terduga, tapi saya kurang lebih penasaran, di klan Ye, ada kaisar lain Si Wandan, hai keluarga, jangan sampai ke ujung gunung, namun banyak orang yang menantikannya, berdiri di sisi keluarga Ye, mereka cukup khawatir, berdiri di sisi kaisar surga, tentu saja saya sangat bahagia, pada saat yang sama, di sekitar, lusinan kaisar semu dan kaisar setengah langkah tampak berbeda, pada saat ini, mata mereka tenggelam, tetapi kaisar kedua akan lebih mudah menghadapi mereka selanjutnya. Tidak masalah membunuh mereka, baru saja kalah, pada saat menaiki pesawat, Bing Xiaochen, Ye Zutian, Ye Wentian, dan Ye Futian semuanya terlihat ketat. Sulit untuk melakukannya menunda begitu banyak waktu bersamamu, tapi itu sudah berakhir. Kaisar Xuan berkata dengan lemah, bagaimana kalau memberimu tumpangan? Dia juga memahami bahwa itu bukanlah kelemahan ketiga kaisar dan Dewa Phoenix, tapi kaisar surga terlalu kuat, keadaannya buruk, Dewa Phoenix dikalahkan, tiga kaisar dikalahkan, pada saat yang sama, Lu Qingfeng, yang bertarung dengan kaisar tulang dan kaisar jiwa, mengangkat alisnya. Tidak lama lagi sejak dia menjadi dewa pedang yang tak tertandingi, tetapi kekuatannya secara umum tidak kuat dan mengerikan, sangat kuat. Lu Qingfeng ini namun, mereka juga diam, dua kaisar. Mereka bertiga bukanlah rival sama sekali, Bing Xiaochen berkata kaisar tulang dan kaisar jiwa, tiga kaisar diam, Bing Xiaochen berkata dengan wajah sedih, saya tahu, saya memilih keduanya. Kesenjangannya terlalu besar, di antara banyak gelar dewa dan kaisar, itu bisa dikatakan sebagai kekuatan tertinggi, Tuhan. Tetapi jika judul umumnya adalah dewa dan kaisar, ketiganya bisa, kamu berbisik dengan cahaya lilin, dia adalah kaisar surga. Pada saat itu, Bing Xiaochen berteriak, bagaimana situasi kalian bertiga? Tidak bisakah berurusan dengan Di Tengfei? Di Xuan dan Di Tengfei, mata mereka berbinar, sebentar, Mu Yun merasa kekurangan oksigen, bukankah ini omong kosong? Ibu, Ye Yusi, puisi hujan, apa, saat ini, Mu Yun melihat ke langit, tapi dia sedikit tertegun, ini dia, Ye Yusi. Pada saat yang sama, Chu Qikui, kepala kewarganegaraan Chu, memiliki wajah cantik, dengan semangat dingin dan pembunuh yang tidak fana, sebagai kakak laki-laki tertua, cahaya lilin kamu tersenyum saat ini. Puisi hujan, pada saat ini, ketiga kaisar juga menunjukkan senyuman, untuk sementara waktu, orang-orang hanya bisa mengeluh bahwa keadilan seperti itu pun Nona masih membuat orang merasa bahwa harus ada sisi tangguh seperti itu. Suara ringan itu mengandung kekuatan penuh. Dua kaisar surgawi kecil, nada suaranya tidak kecil. Mereka membunuh klan Ye dan memiliki tangan yang riang. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Kaisar Xuan berbisik. Akhirnya sampai di sini. Dan pada saat ini, bahkan Xiao Yuner merasakan temperamen itu jarak antara dirinya dan wanita di depannya terlalu besar, ketika sosoknya benar-benar keluar dari kehampaan, semua orang yang hadir merasakan tekanan, suara pelan memecahkan jejak telapak tangan Kaisar Xuan, frasa yang digunakan untuk memuji seorang gadis cantik, kata untuk seorang wanita atau gadis, keindahan wajah yang elok, bukan kesempurnaan kecantikan, saat itu, saya hanya merasa seperti dewi dari surga, gaun Cina berwarna lavender yang dililitkan di badan dan ditutup dengan kain kasa, memperlihatkan leher yang indah dan tulang selangka yang terlihat jelas. Roknya mengalir seperti salju dan cahaya bulan, dan langkahnya anggun dan acuh tak acuh. Itu seperti Xuanfei surga ke-9 dan orang suci dunia. 3.000 helai rambut tersebar di belakang kepala, dan sehelai rambut bergoyang di depan dada yang penuh dan segar. Postur tubuh yang ketat dan penampilan yang anggun membuat orang senang dari retak, sesosok tubuh berjalan keluar perlahan, di antara siang yang cerah dan malam yang gelap, retakan luar angkasa menyebar ribuan kaki, kemudian, saya hanya melihat cetakan telapak tangan Kaisar Xuan. Di antara suara dingin kehampaan, ia runtuh dalam. Sekejap kekosongan, suara dingin, waktu terdengar. Apa nafas yang besar, bagaimanapun, Kaisar Xuan mulai melakukannya dan langsung mengambil telapak tangan pada saat itu. Di antara kedua sosok tersebut, Ki pembunuh mengembun, dan dunia sekitarnya dikontrol dengan kuat oleh kedua orang tersebut. Tampaknya bisa robek kapan saja. Apa? Ye Yusi berkata lagi, orang-orang tua yang mahir dalam ilmu pedang, alkimia, dan keterampilan darah itu hebat. Ayahmu tidak bisa membandingkannya. Jangan meremehkan mereka. Suara ini membuat Mu Yun merasa ibunya mengkhawatirkan dirinya sendiri.
Ye Yusi segera menepuk kepala putranya satu kepala lebih tinggi dari dirinya, lalu berkata, lihat dirimu, sama sekali tidak seperti ayahmu, sayang. Apa yang ayahmu katakan tidak masuk hitungan. Saya bertanggung jawab atas penggembala. Itulah yang ayah selidiki. Mu Yun segera berkata, apakah kamu takut? Mereka kesal dan baik hati, dan mereka tidak bisa langsung membunuh wanita cantikmu. Paling-paling, mereka mempermainkan. Mainkan saja trik. Menantu perempuanku Ye Yusi tidak bisa ditipu semudah itu. Para dewa dan kaisar kuno itu tidak marah dan baik hati. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Adapun Meng Zimo, Ye Sueki, Miao Xianyu dan Bi Qingyu, aku kehilangan mereka karena para dewa dan kaisar kuno. Bagus sekali. Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan, Mu Zixuan, 3 putra dan 1 putri, tetaplah sehat di aula awan. Mu Yun tidak berdaya menghadapinya sebentar. Ibu, mengapa? Kurang dari span lebih besar dari Zimo, apakah anak-anak baik-baik saja? Ibu, saya berdandan seperti seorang gadis dan wanita yang lembut. Bisa diubah? Dia sekarang mengerti mengapa ayahnya selalu setia dan tidak pernah ingin berubah. Untuk sesaat, Mu Yun menatap Ye Yusi di depannya dan terasa luar biasa. Ye Yusi berkata sambil tersenyum, maksudmu aku tidak lembut? Ayahmu bilang aku sangat lembut. Apa maksudmu? Mu Yun segera berkata, aku tidak tahan melihat kamu setenang tempat dan bergerak seperti kelinci. Niang, tenang saja. Mu Yun hanya merasa kepalanya akan ditarik ke bawah. Tidak ada anakmu yang mudah diurus. Aku tidak menjagamu saat itu. Sekarang aku akan menjaga anak-anakmu. Semakin sering digosok, semakin kuat. Mu Yun merasakan pipinya sakit, 10 jari ramping mengusap wajah Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, nak, kamu membunuhku. Pada suatu saat, Mu Yun mengatakan pertanyaan ini. Saat berikutnya, Ye Yusi muncul di sisi Mu Yun tertegun. Ibu, ini pertama kalinya dia melihat gaun wanita kamu Yusi, yang mana penuh dengan keindahan. Oh, lihat, Dixuan. Tianji Jue, yang berdiri di depan cermin besar, sangat marah. Puisi hujan daun ini penuh omong kosong. Saya sangat marah. Tianji Jue melompat dengan marah kali ini. Pada saat yang sama, surga ke-9, pavilion Tianji, dan istana Tianji, ratusan juta mil jauhnya, tapi kemudian, kata-kata itu menghilang. Ye Yusi, kamu. Ye Yusi segera tersenyum dan berkata, Tianji Jue, seorang lelaki tua, telah memperhatikan dengan cermat. Sudah kubilang padamu, meski aku tidak datang, dia akan melindungi anakku. Saat kata-kata puisi Ye Yu jatuh, ada dengungan dingin yang membosankan terdengar di kehampaan dan berteriak, pavilion Tianji saya selalu netral dan tidak mencampuri urusan Anda. Ye Yusi, jangan bicara omong kosong. Yu memberikannya ke pavilion Tianji. Faktanya, pavilion Tianji adalah antek Mu Qingyu. Ye Yusi berkata lagi, Paman Dugu ada di sana. Saya tidak perlu khawatir. Jujur saja di undian akhir-akhir ini. Selain itu, ada pavilion Tianji di surga ke-9. Dixuan, kamu tidak tahu. Faktanya, pavilion Tianji dibangun oleh Mu Qingyu. Tianji Jue sebenarnya diatur oleh Mu Qingyu. Cermin Tianji, salah satu dari 13 harta karun banjir dan kelaparan, adalah Mu Qingyu. Kaisar Xuan tercengang, Ye Yusi berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu kamu mengkhawatirkanku? Jadilah anakku. Apa aku ini? Takut. Kaisar Xuan memandang Ye Yusi saat ini, tersenyum dan berkata, Ye Yusi, di luar dugaan, jika kamu benar-benar berani datang, kamu tidak khawatir dengan para dewa dan kaisar kuno yang menelan istana awan kristal pekerja kerasmu. Pada saat ini, kamu Yusi melihat sekeliling dan berkata dengan senyuman, semuanya ada di sini, tapi hidup. Haha, aku baik-baik saja. Dunia Changlan, aku berbeda, saya hanya mempunyai satu anak laki-laki. Khawatir? Tapi bagaimana dengan kekhawatiran? Mu Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu punya banyak anak laki-laki. Hanya tinggal sedikit yang tersisa untuk saling membunuh. Kamu tidak peduli. Percayalah, jika kamu membunuh Mu Yun, kamu pasti bisa melampauiku dan menjadi satu-satunya penguasa antara langit dan bumi. Pada level Anda dan saya, Anda harus tahu bahwa kita melihat lebih banyak tempat dan pandangan yang lebih luas. Mengapa kamu melekat pada putramu? Ketika Kaisar Ming mendengar pidatonya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, terkadang saya benar-benar bisa, 39, tidak menyentuhmu.
Tak satu pun dari kita yang bisa melakukannya. Sebaiknya kita saksikan keseruannya di sini. Aku langsung menembak dan membunuh ke-8 putramu. Kamu tidak bisa bertarung denganku. Mo Qingyu mengangkat pakaiannya dengan kedua tangan dan duduk. Lalu dia berkata, walaupun aku khawatir, bisakah kamu membiarkan aku melakukannya? Di depannya, Kaisar Ming duduk di tanah sambil berlutut menyeberang, tersenyum dan berkata, Mo Qingyu, kamu sepertinya tidak mengkhawatirkan Mu Yun sama sekali. Jangan bilang, aku benar-benar tidak tahu sebelumnya. Cermin Tianji begitu menakjubkan sehingga Anda dapat mengintip ke dunia tanpa bergerak dan bernapas melalui cermin Tianji di paviliun Tianji. Mo Qingyu berkata sambil tersenyum tipis, Kaisar Ming, jangan bilang siapa kami. Katakan aku bisa, kata istriku, tapi tidak pernah. Setidaknya kamu juga melihat anakmu melalui cermin rahasia. Lebih baik bersikap sopan pada Tianji Jue orang lain. Pemuda itu tersenyum ringan, pemuda itu berkata lirih kali ini. Mo Qingyu, tidak perlu begitu hati-hati sekali. Dalam kehampaan ini, di depan dua orang, bayangan virtual cermin surgawi diproyeksikan, dan segala sesuatu yang terjadi di reruntuhan suci Xiaoyao yang besar terpantul di depannya. Saat ini, mereka berdua melihat ke depan, di depannya, Mo Qingyu, mengenakan pakaian berkemeja panjang berwarna biru, juga berdiri dengan tangan ke bawah, seorang pria muda sedang duduk di tanah, negeri dengan ruang yang tidak diketahui. Sementara itu, saat ini, Tianji Jue ketakutan dan bergumam, seluruh keluarga pelit. Beberapa orang di samping tubuh segera maju ke depan dan membantu paviliun Lord yang tampak seperti struk. Tuhan, Tuhan, ada apa denganmu? Tianji Jue segera menarik sudut mulutnya, memiringkan tubuhnya dan jatuh ke tanah, namun, saat kata-kata Tianji Jue jatuh, tawa ringan tiba-tiba terdengar di atas. Haha, Tianji Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan berkata, ini wanita bau telah memotong mata-mata cermin Tianji. Jelaskan kentut, keempat keluarga bekerja untuk keluarga kekaisaran mereka. Jika Chu Qikue terbunuh di depan mereka, apa keagungan keluarga kekaisaran mereka? Dan di Xuan dan di Teng Fei keduanya tampak sama. Chu Qikue segera mengubah wajahnya, sepatah kata jatuh, dan puluhan ribu garis batas naik ke langit, hampir sepenuhnya membungkus bagian langit dan bumi ini. Ye Yusi tersenyum di satu saat dan membunuh di saat berikutnya. Sekarang, ingin membunuh anakku. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ye Yusi memandang Chu Qikue, kepala klan Chu, dan berkata sambil tersenyum, mengapa? Pada masa itu, saya kalah dalam hal kekuatan dan penampilan. Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu tidak mau menarik Mo Qingyu pergi? Chu Qikue, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, wajah keempat leluhur sedikit berubah. Ye Yusi memandang empat leluhur dari empat keluarga dan empat kaisar kuasi yang kuat dan berkata sambil tersenyum, Yusi, tolong sambut Anda. Paman Chudong, Paman Xiao Wu, Paman Yang Tian, Paman Hang, lama tidak bertemu. Ye Yusi melihat sekeliling. Aku tidak peduli dengan kalian berdua dulu. Saya belum kembali selama bertahun-tahun. Aku harus menyapa kenalanku. Ye Yusi tersenyum. Tidak, kan? Kaisar Teng Fei tersenyum dan tidak berbicara. Ye Tianyuan berkata, saya khawatir kalian semua terkejut melakukan sesuatu. Di Xuan, di Teng Fei, kalian berdua konselor tidak berani melakukan hal sebesar itu. Siapa lagi yang datang? Keluarlah bersama-sama. Ye Yusi melihat langit dan bumi. Setelah memastikan bahwa tidak ada suara Tianji Jue, dia melihat ke depannya. Pada saat ini, di reruntuhan suci Xiaoyao. Percakapan keduanya terhenti tiba-tiba. Mendengar pidatonya, Mo Qingyu berkata tanpa daya, aduh, aku tidak ingin mati, tapi siapa yang membiarkan mereka? Bunuh anakku, apa yang bisa kulakukan? Mo Qingyu, aku menasihatimu tentang orang-orang itu. Anda dan saya tidak boleh memprovokasi mereka. Aku tidak bisa melakukan kematian kamu Xiaoyao sendirian. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati selanjutnya. Mendengar Mo Qingyu, kata-kata, Kaisar Ming tersenyum dan berkata, kamu sudah menyelidiki, terus selidiki. Mereka harus memandang rendah dunia yang luas ini. Kekuatan Ye Xiaoyao, aku tahu. Dengan Zulong, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Aku tidak percaya kalau aku mati di tanganmu. Ada apa di belakangmu? Setelah tenang sejenak, Mo Qingyu berkata lagi, Di Ming, siapa yang kamu bantu? Jangan main teka-teki. Katakan saja, apakah kamu membantu Li Chanlan, atau 8 dewa seperti Mufudu? Mo Qingyu terdiam.
Ye Xiaoyao beruntung bisa sampai jumpa, Mo Qingyu. Kaisar Ming mendengar ini, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Mo Yun memandang inti darah di tangannya, tapi dia tidak merasakannya. Kenapa rasanya canggung sekali? Kata Ye Yusi langsung, hari ini, Anda tidak dapat menjaga tubuh Anda sendiri-sendiri, tetapi Anda dapat yakin untuk mati. Ibuku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh lebih banyak, mengambil setengah tubuhmu dan mengubahnya menjadi kaisar setengah langkah, kaisar semu, dan mendapatkan uang. Kidan darah kaisar setengah langkah mengembun, yang cukup bagi Anda untuk pulih dari cedera Anda. Melihat Mo Yun, Ye Yusi berkhotbah. Ambillah. Ye Yusi berdiri di samping tubuh Mo Yun dari awal sampai akhir, kidan darah Cukikue yang meledak mengembun menjadi inti darah yang bersinar dan muncul di telapak tangannya. Semua mata terkejut dan menganga. Saat ini, Ye Yusi bergeming, bisa ditoleransi. Siapa yang tidak tahan? Ye Yusi, di depan mereka, membunuh Cukikue, yang sama dengan Ciguoguo yang memukuli mereka di wajah. Kedua kaisar surgawi itu bahkan lebih jelek saat ini. Kidan darah di langit meledak dalam sekejap, tubuh Cukikue meledak dalam sekejap. Bang Ye Yusi mendengus dan menggoyangkan telapak tangannya. Ini lebih baik daripada kamu. Ye Yusi, kamu harus mati. Pada saat ini, puluhan ribu garis batas Ye Yusi terbungkus postur halus Cukikue dalam sekejap, dua kaisar surgawi. Tubuh mereka bersinar, dalam sekejap, keduanya tinju langsung membunuh Dixuan dan Di Teng Fei. Raungan rendah terdengar saat ini, boom saat ini, Ye Yusi mendengus dan menggoyangkan telapak tangannya. Kalian berdua, masih ingin menghentikanku,